kepada anak-anak kita, yaitu daripada Al-Quran dulu. Pertama-tama yang paling penting, yang paling utama yaitu ajarin dulu tentang Al-Quran dulu. Ajarin dulu bagaimana mereka membaca Al-Quran dengan baik. Berkunjung berdoa, Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ada doa thayyib di salat. Yang kedua adalah sering-sering dibacain doa. Jadi anak-anaknya supaya bisa cinta sama Al-Quran, itu gimana caranya? Dibacain doa setiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. الأمر الثاني القدوة. نكون نحن دائما مع القرآن. نحن البيت يشاهد الطفل الناس الأم الإخوة الكبار يقرأون القرآن ويشابه. Jadi yang pertama itu doa, yang kedua adalah berikan contoh aja untuk membaca Quran, tapi kita yang memberikan contoh kepada mereka, yaitu dengan menghidupkan sehari-hari di rumah kita, yaitu dengan Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran depan mereka supaya mereka melihat bahwasannya kita adalah contoh buat mereka untuk mereka cinta terhadap Al-Quran. contoh Al-Quran masuk papanan. Yang ketiga adalah sering-sering kasih hadiah buat dia. Jadi kalau mereka sudah mencapai misalnya target sekian tersebut, kasih hadiah yang dia senengin aja, nggak perlu yang besar apa. Yang penting yang dia senang kita kasih, setidaknya mereka merasa dihargai dengan pencapaian tersebut. Hadiah kan masih banget bang, ngaji sebentar. Mudah-mudahan kalian yang termasuk orang-orang yang mendapatkan daripada kabar gembira daripada Nabi SAW. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin. Untuk satu pertanyaan sudah, tinggal satu lagi. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau bertanya, boleh? Kalau bapak-bapak tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham, tinggal ditanya saja. Ada yang mau bertanya? Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Ada, Masya Allah. Syukur saya sudah datang ke daerah ini seperti ini orang-orangnya. Saya tidak awal datang ada kegiatan di luar, ada yang menikah. Tanya saya gini, saya sering baca Al-Quran, ya, mau sampai di otak, hafal, tapi susah hafal. 10 kali, betul kok satu yuk. Itu aja. Bagaimana rahasianya untuk kita supaya hafal, betul-betul hafal? Contohnya begini Pak, saya baca 10 kali, 10 bacaan, tutup Qurannya, lupa lagi. Ya sama ibu-ibu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu أول إنسان مجاهد ليس هناك شيء بالسهل. أنت لا تريد قارورة ماء فقط وبطمة،
لابد تخرج من بيت، أو إذا كان في البيت تذهب إلى ثلاجة تفتح ثلاجة ثم تحذف كاس ثم تصب، هذا شيء فقط ماء. إذا كان غير موجود تلبس ملابس تركب الباب تذهب إلى الإقالة ثم تعود ما في ماء ترجع إلى البيت تأخذ مغفرة حتى تستلمها، هذا بس ما أشوف هذا جهد كبير، لذلك القرآن يحتاج جهد كبير، هذا أول. Jadi yang pertama-tama semua itu butuh usaha lebih. Ya, kita mau minum air putih aja itu butuh usaha dulu. Nggak bisa diam-diam tiba-tiba masuk air ke mulut. Ya, nggak bisa, perlu kita pergi dulu ke dispenser, ke kulkas, buka, ambil gelas, tuangkan gelas dulu baru bisa minum. Kalau ada airnya di rumah, kalau nggak ada pergi keluar dulu ke warung. Ya udah sampai warung uangnya ketinggalan, pulang lagi, ngambil uang, baru bayar lagi, baru bisa minum. Ya, jadi butuh usaha. Jadi mau minum aja sesuatu yang kecil, ya itu butuh usaha dulu. Bagaimana pengen ngapal Al-Quran? Yang itu yang pertama. يجتهد الإنسان قدر ما استطاع. الأمر الثاني ليس كل الناس يستطيع حفظ القرآن. أبواب الجنة كثيرة، أبواب الجنة كثيرة، وشعب الإيمان كثيرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبو هريرة في حفظ الحديث، خالد بن الوليد في الجهاد في سبيل الله، عثمان بن عفان في إنفاق المال. ليس بالضرورة كل الناس على طريقة واحدة، ممكن هذا يحفظ القرآن، هذا يسعى للأرامل المساكين، هذا يجاهد في سبيل الله، هذا يكون في مجلس التعليم، وهكذا. فأبواب الخير إذا كان باب خير من أبواب الخير صعب عليك، فالحمد لله يمكن أن تسلك أبواب أخرى، تقرأ القرآن تحفظ ما يتيسر الذي تستطيعه من جزء عامة، الحمد لله خير وبركة، وتساهم في أبواب الخير الأخرى مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل واحد في مجال، هذا في القضاء، هذا في الحلال والحرام، هذا في حفظ الحديث، هذا في الجهاد في سبيل الله، وهكذا. فالحمد لله هذا موجود في كل الناس. Dan yang kedua adalah tidak semua orang itu bisa menghafal Al-Quran. Ya, itu yang kedua. Karena apa? Karena pintu surga itu banyak, pintu rahmatnya Allah itu banyak, bisa masuk dari mana pintunya. Karena sahabat radhiyallahu anhum yang semuanya itu dibagi-bagi. Ada daripada Abu Hurairah yang dia menghafal hadis, yang ada Khalid bin Walid yang dia keutamaannya itu berperang di jalan Allah, yang itu amalnya dia. Ya, juga ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang mana dia mensedekahkan daripada hartanya. Jadi kemampuan kita beda-beda, kelebihan yang kita beda-beda, rahmatnya Allah luas. Tinggal kita pilih mau masuk dari pintu yang mana. Ya, kalau kita nggak bisa buat dari pintu yang menghafal Al-Quran, ya cari pintu yang lain. Masih banyak, masih luas pintu rahmatnya Allah. Terus kalau emang kita nggak bisa menghafal Al-Quran secara keseluruhan, setidaknya pilih surat-surat yang kita mampu. Ya misalnya juz amma kita hafali, atau surat-surat yang kira-kira yang terkenal itu surat Yasin, segala macam surat-surat yang sekiranya bisa kita hafal. Ya surat-surat yang Yasin, ya surat-surat yang semua yang mudah-mudah lah yang buat kita yang itu dihafal. Ya, kalau emang nggak bisa menghafal surah, setidaknya surat-surat pendek yang sekiranya kita mampu untuk apa kita hafal. Jadi ingat rahmatnya Allah itu luas. Ya, jadi kalau kita nggak bisa masuk satu pintu yang ini, cari pintu yang lain. Atas jawabannya sudah bisa dipahami, Pak Haji. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat bukan hanya untuk penyanyi, tapi untuk kita semua, insya Allah. Bapak Ibu jemaah, insya Allah masih ada informasi yang mau kami sampaikan kembali, dan kami minta tolong kepada jemaah semuanya untuk kita tetap bersama-sama di sini sampai acara selesai, dan nanti kita tutup dengan doa bersama-sama dipimpin oleh Syekh. Bisa Bapak? Ibu bisa? Alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tadi di awal sudah menyisihkan harta terbaiknya dari apa yang kita bawa untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan insya Allah kami juga masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah untuk mari kita bersama-sama mencatatkan nama kita dalam perjuangan mulia ini, membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang berjihad di tanah Palestina. Dan seperti halnya yang kita ketahui Bapak Ibu, tentu banyak cara, banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita.
Salah satunya yaitu bisa dengan doa kita, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan pikiran kita, dengan harta kita, atau bahkan dengan kita ikut memboikot produk-produk yang memang itu pro terhadap Zionis Israel lanatullah. Insya Allah besar sedikitnya perjuangan kita dari apa yang kita titipkan untuk membantu saudara-saudara kita itu akan menjadi salah satu amalan yang nanti sangat berharga sehingga bisa menuntut kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini mereka masih menjadi korban genosida dan agresi militer Zionis Israel lanatullah. Mereka masih berjuang untuk melindungi Masjidil Aqsa, untuk kemerdekaan Palestina, yang sebetulnya Masjidil Aqsa itu adalah masjid kita semua dan tanggung jawab kita sebagai muslim. Namun tanggung jawab itu diwakilkan oleh saudara-saudara kita di sana dengan bertaruh harta, bertaruh nyawa. Oleh sebab itu mari kita membuktikan bentuk kepedulian kita, di mana saudara-saudara kita di sana berjuang Bapak Ibu tanpa rasa takut. Walaupun harus kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan walaupun taruhannya harus kehilangan nyawa mereka yang ada di sana. Jika mungkin dibandingkan dengan kondisi kita yang ada di sini Bapak Ibu, setiap hari kita siang hari bisa bekerja, bisa beraktivitas, bahkan tadi malam pun kita bisa tidur nyenyak, istirahat dengan tenang. Tapi saudara-saudara kita di sana tidak ada siang malam untuk beristirahat. Karena apa? Setiap waktu, setiap hari selalu selimuti kegelisahan, rasa takut, bahkan ancaman kematian. Di sana mereka setiap hari tidak hanya menunggu datangnya makanan, tidak hanya menunggu datangnya minuman. Boleh jadi mereka di sana hanya sedang menunggu kapan waktu syahid bagi mereka datang, menunggu waktu kapan kematian saudara-saudara kita di sana datang. Oleh sebab itu insya Allah besar sedikitnya perjuangan kita akan sangat berarti untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, program kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina juga sudah berjalan. Bapak Ibu yang ingin tahu setiap program kami penyaluran ke Palestina bisa dicek baik itu di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube, tinggal cari @baitulummah_charity. Insya Allah di situ banyak sekali program-program kami khususnya untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ikut serta mencatatkan namanya dalam perjuangan mulia ini boleh, yaitu dengan kita bersama-sama di tempat terbaik ini, di waktu terbaik ini, memasangkan niat di dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyisihkan harta terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Uangnya tidak harus hari ini Bapak Ibu, bisa besok dicicil 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan ditunaikan saat Bapak Ibu ada kelapangan rezeki. Dan insya Allah ini pun hanya sekali, nanti penulayannya bisa cash, bisa transfer, atau kita jemput ke rumah Bapak Ibu. Dan insya Allah ini bukan sebagai bentuk ria, akan tetapi sebagai bentuk kita saling memotivasi berjamaah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena jika kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang-orang di luar sana yang dengan bangganya mempertontonkan kejelekan, kemaksiatan di media sosial, bahkan di tempat-tempat umum. Lalu bagaimana dengan kebaikan jika kita tidak saling mendukung, tidak saling berjamaah mencatatkan nama kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti teknisnya bagi yang ingin ikut komitmen sedekah bisa dengan cara mengacungkan tangannya Bapak Ibu lalu maju ke depan, dan nanti akan dicatat oleh panitia berikut hajat dan niat baik Bapak Ibu semua. Dan insya Allah untuk yang berkomitmen pada pagi hari ini akan mendapatkan kenang-kenangan dari guru kami Syekh Dr. Yahya Jabir. Yang pertama yaitu berupa buku karangan dari guru kita semua, yaitu almarhum Syekh Jabir, yang berjudul Rahasia Pintu-Pintu Keberkahan. Dan Allah Ta'ala turunkan keberkahan kepada kita dan keluarga, dan Allah buka seluas-luasnya pintu rezeki kita insya Allah. Dan ada juga ini sertifikat yang sudah bertanda tangan guru kami Syekh Dr. Yahya Jabir. Nanti bagi yang ingin dapat kenang-kenangan boleh, yaitu cukup dengan kita meyakinkan hati kita untuk ikut berkomitmen sedekah terbaik. Karena Bapak Ibu, hal yang paling kita takutkan adalah saat kita berhenti mendukung perjuangan saudara-saudara kita. Tentu perjuangan kita mendukung saudara-saudara kita di Palestina jangan sampai terputus. Karena apa? Karena demi Allah Bapak Ibu, walaupun peperangan di Palestina hari ini sudah selesai,
waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang itu tidak akan mampu untuk mengembalikan kondisi Palestina seperti semula, tidak akan mampu untuk mengembalikan apa yang telah hilang daripada nyawa saudara-saudara kita di sana. Sebab itu mari kita bersama-sama berjamaah mencatatkan nama kita dalam perjuangan mulia ini. Insya Allah kami akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Ibu jamaah, yaitu untuk komitmen sedekah terbaik membantu perjuangan saudara-saudara kita. Di kesempatan yang pertama ini kita akan buka untuk komitmen sedekah terbaik dengan nominal 3 juta rupiah Bapak Ibu. Uangnya tidak harus hari ini, itu pun bisa cicil 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan. Contoh misalkan saya ingin berkomitmen, yang terpenting adalah niat terlebih dahulu, bukan masalah kita punya ataupun belum, mampu ataupun belum, yang terpenting adalah niat terlebih dahulu, karena penunaiannya insya Allah nanti bisa dicicil ataupun ditunaikan saat kita ada lapangan rezeki. Kita hakul yakin insya Allah nanti Allah sendiri akan memberikan jalan kepada kita, dan mari kita jadikan kesempatan yang terbaik yang Allah hadirkan kepada kita. Dan nanti untuk penilaiannya, dan ini hanya sekali, dan mari Bapak Ibu kita catatkan namanya dalam perjuangan mulia ini, karena hal yang paling kita takutkan saat kita diam saja, saat saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan kita, dan kita ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bertanya kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita, di mana posisi kita, keberadaan kita, saudara-saudara kita disakiti, saat saudara-saudara kita dibunuh, lalu apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga besar sedikitnya harta yang kita titipkan itu akan menjadikan wasilah kelak Allah ringankan lisan kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang Allah hadirkan kepada kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu, insya Allah akan banyak orang-orang yang Allah hadirkan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita. Kita hanya ada waktu 10 menit sebelum nanti ditutup dengan doa bersama. Kita buka untuk komitmen sedekah terbaik dengan nominal 3 juta rupiah. صلاة بالسلام المبين
لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال إخواننا في فلسطين، في السودان وفي سوريا وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله 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 صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن